Selamat pagi, jemaat GKI Layur maupun Bajem Green Wisata yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita selalu disegarkan. Pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29. Namun untuk mempersingkat pembacaan kita, saya akan membacakan hanya ayat 28 dan 29. Bapak Ibu boleh membacanya sendiri nanti. Saya akan membacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari supaya lebih mudah untuk dimengerti. Demikian Roma 2 ayat 28 sampai 29. Karena orang Yahudi yang sejati bukanlah orang yang hanya namanya saja orang Yahudi, dan orang yang sungguh-sungguh disunat bukanlah orang yang disunat secara lahir saja. Sebaliknya, seorang Yahudi yang sejati adalah orang yang hatinya berjiwa Yahudi, dan sunat yang sejati adalah sunat di hati yang dikerjakan oleh Roh Allah, bukan yang dicatat di dalam buku. Orang semacam itu menerima pujian dari Allah, bukan dari manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai manusia kita senang untuk menerima pujian. Ya, terbukti kalau kita misalnya punya akun, apakah itu akun YouTube atau Twitter atau apapun, kita selalu tergoda untuk melihat berapa banyak subscriber, berapa banyak like, berapa banyak follower, dan seterusnya. Bahkan tidak jarang kita melihat banyak orang berusaha, bahkan melakukan hal-hal yang konyol. Ya, misalnya ada anak remaja yang berusaha membuat konten dengan menyetop truk dan akhirnya tertabrak mati oleh truk itu. Nah, kenapa? Ya karena kita melihat bahwa orang itu sebetulnya memiliki kehausan untuk dipuji, membutuhkan pujian. Ya, itu yang wajar, itu yang normal, tetapi cara mendapatkannya itu yang seringkali bermasalah. Nah, di dalam bagian ini, Rasul Paulus pun juga mengingatkan akan orang Yahudi yang merasa sombong dan merasa patut dipuji. Mereka menganggap diri lebih tinggi daripada bangsa lain karena mereka memiliki hukum Taurat dan mereka mempunyai ciri khusus, yaitu disunat. Sehingga kedua hal itu membuat mereka itu bangga dan merendahkan yang lain. Nah, Paulus di dalam suratnya ini mengatakan bahwa ternyata baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi itu di hadapan Allah sama, yaitu gagal di dalam memenuhi standar-standarnya Tuhan, gagal mendapatkan pujian dari Tuhan, begitu ya. Jadi karena itu Rasul Paulus mengingatkan, yang namanya Yahudi yang sejati itu bukan karena kelahirannya. Sunat yang sejati itu bukan karena sunat lahirnya, tetapi yang penting itu adalah jeroannya,
dalemannya. Sehingga dikatakan sunat itu adalah dalam pengertian yang rohani, yaitu hati yang diubahkan oleh Roh Allah, hati yang diubahkan oleh Roh Kudus. Nah, tentu saja hati yang diubahkan oleh Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh, akan menuruti apa yang dimaui oleh Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan sesuatu yang baik, itu harus dilandasi dari ungkapan syukur kita, dari daleman kita. Kita mau berbuat baik, kita mau melakukan hukum-hukum Allah, mau melakukan kehendak Allah, bukan karena supaya dipuji orang, supaya mendapatkan like, jempol, dan sebagainya, tetapi supaya Allah sendiri yang bersukacita melihat ketekunan kita, melihat kebaikan kita, melihat hal-hal yang kita lakukan. Yang singkatnya itu menggenapi kehendak Allah di dalam hidup kita yang dititipkan kepada kita. Jadi mari Bapak Ibu hari ini kita ingat bersama-sama. Mari kita cari pujian yang dari Tuhan yang terutama. Pujian dari manusia ya syukur-syukur ada. Tapi yang penting adalah pujian dari Tuhan. Karena itu yang paling menentukan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami hari ini kembali diingatkan untuk terus melakukan kehendak-Mu demi menyenangkan hati-Mu, demi mendapatkan pujian dari Tuhan. Kiranya kami tidak terlena oleh pujian dari manusia. Kami terus belajar mencari pujian yang dari Tuhan. Mohon berkat pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.